Belum lagi mereka juga mendapatkan ancaman dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat yaitu Dudung Abdurrahman. Beliau mengancam jika sampai reuni 212 menimbulkan keributan, maka TNI Polri akan segera turun tangan. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Apa yang kalian kenang saat mengadakan reunian bersama teman-teman? Pasti yang dikenang itu adalah kejadian masa lalu yang lucu-lucu, benar gak? Atau mungkin membicarakan mantan yang dulu sering minta traktiran. Nah, bicara soal reunian, besok ini kan rencananya akan ada reuni 212. Ya, sekedar informasi saja bahwa reuni 212 ini kan dilakukan untuk mengingat perjuangan mereka ketika turun ke jalan melakukan aksi demo untuk mendesak penegak hukum. Nah, mereka mendesak penegak hukum agar segera memenjarakan Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, aksi mereka itu dilakukan awal kali pada tanggal 21 Februari 2017. Makanya disebut dengan aksi 212, yaitu karena demonya pada tanggal 21 bulan 2 jadi 212. Nah, saat itu juga bertepatan dengan Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi dengan politik identitas, jualan ayat dan mayat yang akhirnya Pilkada dimenangkan oleh Anies Baswedan. Makanya Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak berani tegas jika berhadapan dengan kelompok mereka. Nah, jadi kelompok mereka ini merasa bangga seakan-akan mereka bisa mendesak aparat penegak hukum untuk memenjarakan Ahok yang dianggap telah menista agama Islam. Nah, dari situlah kemudian aksi mereka itu selalu dijadikan acara reunian seperti sekarang ini. Nah, tapi lucu mereka ini, harusnya reunian itu kan sama orang-orang yang dikenal. Lah ini gak ada yang dikenal tapi selalu ngajak reunian coba. Nah, jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan mereka ini. Padahal mereka ini kan cuma lulusan Universitas Monas dan Fakultas Pilkada DKI Jakarta. Bener gak? Ya bener lah, masa enggak? Nah, namun belakangan ini ya, saya perhatikan publik sudah semakin cerdas. Publik telah mencium bau menyengat dari segala aksi yang mereka lakukan. Ternyata aksi-aksi yang mereka lakukan sangat kental sekali dengan nuansa politis. Apa yang mereka lakukan bukan murni untuk membela agama dan ulama, tapi untuk memuluskan Anies Baswedan agar bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan reuni 212 yang akan digelar oleh mereka nanti, itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi mereka. Mereka seakan ingin menunjukkan kepada penyandang dana bahwa kami masih ada. Mungkin begitu maksudnya. Ya, walaupun mereka ini jumlahnya sangat kecil sekali. Ya, pengakuan itu penting karena itu ibarat proposal yang bisa ditawarkan kepada maklar elektoral yang gemar memainkan pengumpulan massa untuk tujuan transaksional. Hal semacam ini memang menjadi ranah yang sangat seksi sekali. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana ketika pemilu 2014 dan 2019, kelompok yang sama itu sering kali mengklaim punya massa yang begitu banyak. Namun dalam kotak suara justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Harus diakui bahwa kehadiran kelompok mereka ini sangat dibutuhkan bagi calon-calon pemimpin yang minim prestasi dan memiliki elektabilitas rendah. Nah, balik lagi soal reuni 212. Dari info terbaru yang saya baca, rencana reuni 212 nanti akan diadakan di Masjid Az-Zikra Bogor dan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Lah, ini juga menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Biasanya kan reuninya ini di Monas, tapi kok sekarang pindah di Patung Kuda? Lah, ini ada apa ini? Nah, usut punya usut, ternyata mereka ini kesulitan mendapatkan izin. Ya, tapi kasihan juga sih mereka ini. Masa ya mau nyari lokasi reunian saja, susahnya sudah kayak mau nyari sirkuit untuk balapan Formula E. Nah, jadi ceritanya itu begini. Awalnya mereka ini mau mengadakan reunian di Monas, tapi nggak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Terus mereka mau pindah lokasi di Patung Kuda, tapi lagi-lagi mereka juga tidak mendapatkan izin. Terus akhirnya mereka ini mau pindah lokasi reuni di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, dan lagi-lagi mereka ini juga belum mendapatkan izin. Kasihan bener mereka ini. Nah, jujur saja ya, saya kasihan melihat mereka ini. Lawang mau reunian saja, kok mereka ini susahnya minta ampun.
Belum lagi mereka juga mendapatkan ancaman dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat yaitu Dudung Abdurrahman. Beliau mengancam jika sampai reuni 212 menimbulkan keributan, maka TNI Polri akan segera turun tangan. Jadi buat PA 212 silakan saja kalau masih ingin mencoba untuk memancing keributan. Apalagi kuasa hukum Rizik Syihab sudah keluar-keluar mengatakan jika reuni 212 tidak mendapatkan izin, maka dia tidak peduli dan reuni harus tetap digelar. Begitu menurutnya. Ya bagi saya silakan saja kalau mau tetap ingin menggelar atau membuat kerumunan. Pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir dan jangan sampai gelombang ketiga COVID-19 ini terjadi. Banyak negara lain yang masih sibuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Jadi sudahlah, masyarakat sudah merasakan betapa sulitnya menjalani hidup ketika COVID-19 menghantam negara ini. Itulah mengapa banyak elemen masyarakat yang menolak aksi reuni 212. Nah, jangan sampai karena ulah sekelompok orang terus satu Indonesia ini terkena dampaknya. Sudah saatnya kelompok yang seperti mereka ini diberikan pelajaran. Nah, buat TNI Polri jangan ragu untuk menindak tegas preman-preman berjubah agama yang ingin mengacak-ngacak negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, dukung terus TNI Polri dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUHP khususnya pasal 212 sampai 218. Ya. Yaitu khususnya kepada mereka yang tentunya tidak mengindahkan daripada hal ini, ya, bahwa Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin. Jadi kepada mereka yang memaksakan diri, maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dipidana. Seperti saya sampaikan tadi, pasal 212 sampai 218 KUHP. Nah, kemudian kepada masyarakat saya berharap tentunya ya untuk juga tidak terpancing ataupun tidak mengikuti kegiatan ini ya, karena ini kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah maupun dari kepolisian ya. Jadi kepada masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya maupun dari pemerintah daerah.